bagaimana cara kita bisa ditolong oleh Allah? Itu tadi Pak, dakwah, bahagia, kita amalkan ya. Al-Imran 2627 ini udah kita ngikutin 2627 ini menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Karena baginda Nabi nyuruh, wahai orang-orang yang berhutang, bukan ke Muaz doang, bukan. Memang hadis itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal, tapi sejatinya bukan cuma sekedar kepada Muaz, tapi kepada seluruh umatnya di seluruh dunia sampai akhir zaman. Wahai kalian yang punya hutang, bukan Muaz, kalian semuanya yang punya hutang, bacalah Qulillahumma malikal mulki dan seterusnya. Maka hutang kalian meskipun sebesar emas seberat gunung Uhud, maka Allah lunaskan semuanya. La ilaha illallah. Harus yakin Pak. Kalau kita nggak yakin berarti kita nggak cinta sama baginda Nabi. Kalau kita nggak cinta sama baginda Nabi, bagaimana Allah bisa cinta sama kita? Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di manusia itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap, siap. Amalkan terus. Yasin, baca Yasin terus. Siap? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Saya pernah mengalami satu kejadian yang Masya Allah itu luar biasa sekali buat saya. Dan itu saya tularkan kepada seluruh leaders-leaders di Koresik ini. Bagaimana leaders-leaders itu memecah kebuntuan. Nah, kadang-kadang kita merasa gini ya Pak ya, Haji, saya tuh sudah ngamalkan semuanya. Mulai dari wah ikut SLC rutin, ngajakin orang ke SLC, ngapalin ini. Tapi kok kayak ada kebutuhan ya, kayak belum pecah telur gitu. Ada yang seperti itu? Ada? Gak banyak ya, tapi ada ya. Nah, wah ini kalau saya sampaikan ada efek sampingnya ini. Efek sampingnya udahlah, mokes itu Pajero dan rumah itu cuma hitungan bulan udah didapat semuanya. Tapi permasalahannya, sanggupkah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di masjid ini masih tetap menjadi orang yang soleh? Ketika mendapatkan mobil penghasilan ratusan juta bahkan miliaran per bulan seperti Pak Haji dan Haris, Pak Rana, Pak Haji Sonoto dan founders lainnya, masih sanggup nggak menjadi orang soleh? Karena kesuksesan ini seperti bumerang, seperti pedang bermata dua. Kalau kita bisa menjaga diri kita, maka itu akan menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah nanti. Seperti Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 42 dan sampai 46 ya. Orang-orang yang dimasukkan oleh Allah di dalam neraka Sakor itu, maka mereka ditanya, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk orang yang sholat. Kemudian mereka menjawab juga, kami tidak termasuk orang-orang yang mengajak-ngajak untuk memberi makan orang miskin. Nah ini, kadang-kadang orang sudah banyak duit jadi pelit. Na'udzubillah min dzalik. Saya banyak lihat Pak, banyak lihat. Padahal sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah makanan. Baca itu surat Al-Mudatsir ayat 42 sampai 46. Orang-orang yang dimasukkan dalam neraka Sakor itu adalah orang-orang yang tidak suka memberi makan orang miskin. Nah kan, kita semuanya nanti kalau sudah banyak rezekinya, para leaders, para founders mau didengarkan, ya, kita wajib gemar bersedekah makanan. Siap? Siap. Karena ancamannya Masya Allah, Subhanallah ancamannya. Bukan hanya kita bisa dihancurkan di dunia ini oleh Allah SWT, tetapi juga bisa dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Ngeri Pak. Udah deh, pokoknya kalau sekarang punya duit beberapa aja, udah sedekahin aja lah. Tapi sedekahnya jangan duit kalau bisa. Sedekahnya itu betul-betul jadiin bahan makanan.
supaya bahan makanan itu dimakan oleh orang yang soleh dan menjadi daging, menjadi bagian dari badan orang soleh itu. Kalau sudah menjadi daging, bisa dilepaskan dari badan enggak Pak? Tidak pernah bisa. Orang soleh tadi ketika dia sholat, ketika dia beramal ibadah sampai akhir hayatnya, pahalanya ngalir terus Pak. Ngalir terus. Kalau dosanya tidak, pahalanya saja yang ngalir. Ini luar biasanya. Sedekah bahan makanan. Ngeri nih. Saya sampai merinding nih Pak, kalau ngomongin sedekah bahan makanan. Dohirnya kita ngeluarin bukan bermaksud riya, tapi biar menjadi motivasi. Karena kita ini sudah satu keluarga. Kalau usianya lebih muda dari saya, anggaplah saya kakak Anda. Kalau saya lebih muda dari Bapak, anggaplah saya adik. Atau anggaplah saya sebagai anak. Keluar dohirnya 200-300 juta sebulan Pak, untuk beli beras. Harusnya bikin miskin nggak? Wallahi tidak. Tidak Pak. Yang saya rasakan justru, ya Allah, Masya Allah, itu rezeki itu kayak dijejel-jejelin Pak. La ilaha illallah. Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi pagi. Saya nggak akan nyebutin omsetnya Pak, tapi Pak Bupati tadi sudah tahu. Tadi pagi beliau menyampaikan bagaimana Eko Racing ini beberapa bulan yang lalu sampai sekarang legendnya luar biasa. Karena kita amal dakwah dan sedekah bahan makanan. Kurang lebih bulan Februari 2018. Waktu itu program pesantren kilat masih di pondok pesantren Miftahul Ulum di Cipatat. Masih sedikit pesertanya Pak, baru masih di bawah 100 orang. Kata Pak Bupati, satu ruangan masjid ini kalau dipakai sholat itu 2000 orang. Kalau dipakai sholat sampai mentok belakang, berarti ini kira-kira kita sekarang berapa orang? Bisa 2000 lebih Pak, karena kita rapat-rapat semua ya, nggak berbentuk soft. 2000 orang. Mungkin kurang lebih kita di sini 2000 orang sekarang. Waktu itu baru nggak nyampe 100 orang Pak. Ada seorang syekh ya, lulusan dari Yaman, hafal Al-Quran 30 juz. Ustadz mengajar di pondok pesantren Miftahul Ulum tersebut, namanya Maulana Nasir Hafizahullah. Beliau setelah sholat asar menghampiri saya, Mas Febrian, saya kok ada melihat ya, punya visi, punya pandangan bahwasanya bisnis Mas Febrian ini akan besar dan bisa besar dan akan bermanfaat untuk orang banyak dan akan menjadi asbab hidayah untuk banyak orang. Mau nggak Mas Febrian? Saya kasih amalan untuk mewujudkan itu semuanya menjadi kenyataan, menjadi lebih cepat. Wih, mau dong Ustaz, saya mau sekali. Baik, nanti habis maghrib tolong kita ke kamar di belakang mesin, kita bicara 4 mata. Nah, habis sholat maghrib saya menghadap beliau. Wah, dengan semangat sekali. Nah, kemudian beliau menyampaikan, Mas Febrian, dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali surat-surat yang tersirat. Contoh, surat Yasin. Adakah di dalam surat Yasin itu yang menyampaikan bacalah surat Yasin ini supaya urusan-urusan kita dipermudah? Tidak ada. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bacalah surat Yasin supaya kita urusan-urusan kita dipermudah. Makanya orang-orang tua kita kalau malam Jumat suka baca Yasinan. Kemudian surat Tabarok Al-Nur. Adakah di dalam 30 ayat surat Al-Nur tersebut Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan seterusnya.
30 ayat di dalam surat Al-Mulk ini kalau kita baca terus, maka kita akan dijamin terbebas dari azab kubur. Ada yang nggak takut dengan azab kubur? Kalau saya paling takut azab kubur, Pak. Kalau di padang mahsyar dan di neraka, saya yakin, Pak, bahwasanya saya ini cinta banget dengan baginda yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin, saya mencintai beliau dengan rasa rindu, rasa cinta. Saya yakin ketika nanti saya di padang mahsyar, pasti baginda Nabi Muhammad SAW akan menghampiri saya dan memberikan syafaat bagi saya. Dan kita semua harus yakin. Kita semua harus yakin. Gak boleh gak yakin. Kalau sampai kita gak yakin, kita gak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak mempercayai ajarannya. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya itu seluruh mobil-mobil leaders itu, ya, kaca belakangnya kita tempel sholawat semuanya. Kenapa? Karena didorong dengan syafaat. Di depannya kita tulis kalimat La ilaha illallah. Kenapa di depan? Ya amin-amin kita tabrakan, kita meninggal jeder. Yang kita lihat kalimat La ilaha illallah. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semuanya harus yakin bahwasanya ketika kita nanti di padang mahsyar dan di Yaumul Hisab, nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, adakah syafaat baginda Nabi yang mulia di alam kubur? Tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat yang menjelaskan ada syafaat di alam kubur. Padahal azab kubur ini azab yang sangat-sangat mengerikan. Banyak cerita, Pak, kita dengar, ya, bagaimana binatang-binatang itu pada ketakutan ketika ada orang yang fasik, orang musyrik dikuburkan. Sampai binatang-binatang itu mendengar ketakutan seperti mendengar suara-suara orang disiksa. Betul?